ketemu lagi dengan saya Intan di Intan's Rooms. Kali ini kita akan membahas mengenai frustasi. Waduh, kayaknya sekarang banyak banget yang ngalamin frustasi nih ya. Tapi sebelum kita mengira bahwa diri kita frustasi, kita kenalan dulu yuk dengan yang namanya frustasi. Jadi dari jurnal yang saya baca nih, frustasi itu adalah perasaan ketidakpuasan atau kekecewaan sehingga menimbulkan rasa emosional yang tidak menyenangkan. Karena apa? Karena sesuatu yang dia harapkan itu tidak terjadi atau kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Nah, biasanya keadaan frustasi ini adalah hal yang wajar. Ketika nih rasa kecewanya ini gak berlebihan, ya kan? Akhirnya kita mampu berdamai dan kembali ke kondisi kita semula. Namun rasa frustasi yang melebihi ambang batas normal, yaitu kekecewaan yang berlebih, emosional yang berlebih, menyalahkan diri sendirinya juga berlebih, ini bisa menyebabkan frustasi yang tidak selesai dan akhirnya terkena ke kesehatan mental kalian. Nah, jadi intinya frustasi itu adalah bagaimana kita bisa menerima kondisi yang terkadang tidak selalu sesuai dengan keadaan kita. Dan frustasi adalah hal yang wajar selama masih dalam ambang normal. Menjadi tidak wajar ketika frustasi sudah membuat kita tidak bisa mengontrol emosi kita atau bahkan merasa bahwa kegagalan itu milik kita seorang. Frustasi yang berlebihan itu ternyata dapat mengakibatkan tekanan emosional. Nah, ini nih efek samping dari frustasi kalau misalnya kita nggak bisa mengolah rasa kekecewaan tadi, yaitu bisa mengakibatkan sakit pada fisik dan juga pada psikis kita. Nah, terus gimana sih cara kita untuk menghadapi frustasi ini supaya nggak jadi berkepanjangan sama diri kita ya? Oke, ini dia caranya. Yang pertama tentunya adalah kita harus mengenali diri kita dan mengenali sumber emosi kita tuh dari mana. Karena kadang-kadang ya lucu kita itu ya, kesel, sebel, marah, kecewa, tapi sumber masalahnya kita nggak tahu. Nah, ini yang penting ya. Jadi yang pertama kenali dulu emosi kita, kenapa kita marah, kenapa kita kecewa, untuk kita tahu sumber masalahnya. Lalu yang kedua yang gak kalah penting adalah berikan ruang dan waktu untuk diri menjadi tenang. Nah, ini juga penting. Kadang-kadang ya kalau kita frustasi, terlalu banyak kita mendengarkan masukan orang, terlalu banyak kita baca-baca tulisan-tulisan orang yang kita juga nggak tahu siapa yang menulis, itu kadang-kadang membuat kita semakin burn out. Jadi kalau lagi frustasi itu, terkadang kita harus memberikan diri untuk bisa waktu menenangkan diri kita sendiri, yaitu kita masuk ruangan sendiri, ya kan, menenangkan diri. Ketika sudah cooling down, langsung kita cari di mana masalahnya. Yang ketiga yang gak kalah penting adalah mencari tahu juga ya orang-orang yang bisa mendengarkan kita sehingga kita mendapatkan solusinya ya. Karena yang membuat pusing itu adalah kita hanya memikirkan masalahnya tapi kita nggak tahu gimana solusinya. Lalu selanjutnya kita harus mencari orang yang mempunyai pengalaman kurang lebih sama dengan diri kita. Kenapa? Karena biasanya ini bisa menjadi inspirasi buat kita. Oh, ternyata dia juga pernah loh ngalamin hal kayak gini tapi dia berhasil. Nah, hal-hal ini bisa membuat kita akhirnya berdamai dengan kondisi dan kondisi frustasi yang ada di kita segera berakhir. Beneran ya teman-teman, kelamaan menyimpan rasa kecewa, kelamaan menyimpan rasa gagal itu membuat kita nggak bisa move on dan menyebabkan frustasi yang akhirnya fisik dan psikis kita bisa terkena dampaknya. Jadi kita harus bilang ke frustasi, jangan lama-lama ya, pergi deh sana karena saya mau move on, oke?